Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Asindra. Di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi dan penempatan pegawai. Pembahasan yang saya akan presentasikan hari ini adalah tentang yang pertama, definisi orientasi dan penempatan pegawai dari berbagai ahli. Yang kedua, format dan kegunaan dasar orientasi pegawai. Yang ketiga, jenis penempatan pegawai. Yang keempat, berkaitan organisasi dan penempatan pegawai. Yang pertama, definisi orientasi dan penempatan pegawai dari berbagai ahli. Di sini saya akan mengambil dua para ahli. Yang pertama, Ingham 2012 132 menyatakan bahwa pengertian orientasi adalah sikap dan tingkah laku pegawai merupakan suatu konsep dan dapat menciptakan harmonis dalam bekerja dan sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja pegawai secara individu dalam sebuah perusahaan. Kemudian menurut para ahli yang kedua, menurut Mathis dan Jackson adalah sebagaimana dikutip oleh Hiskia, Josh Rutnuo et al. Mendefinisikan penempatan adalah posisi seseorang ke posisi pekerja yang tepat. Seberapa baik orang karyawan cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi sejumlah dan kualitas pekerjaan. Kemudian poin yang kedua adalah format dan kegunaan dasar orientasi. Format dan kegunaan dasar orientasi menurut Mondi 2008 bahwa format orientasi bersifat unik dari setiap perusahaan, namun beberapa kegunaan dasar diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, situasi kerja. Karyawan perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, kebijakan dan aturan perusahaan. Para karyawan harus memahami kebijakan dan aturan-aturan berkaitan dengan jabatan masing-masing. Kemudian poin yang ketiga, kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Kemudian format dan kegunaan dasar orientasi di sini saya ambil ada 3. Yang pertama, budaya perusahaan. Yang kedua, keanggotaan tim. Yang ketiga, sosialisasi. Budaya perusahaan adalah budaya yang mencerminkan paduan perilaku bagi para karyawan yang meliputi segala sesuatu mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. Kemudian keanggotaan tim, kemampuan dan kemauan seseorang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim untuk memperkuat suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, sosialisasi. Untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Kemudian jenis penempatan pegawai. Yang pertama ada promosi. Promosi adalah karyawan yang dipindahkan ke posisi lain yang lebih baik atau lebih tinggi dari segi bayaran, tanggung jawab dan atau level organisasinya. Kemudian ada 2 jenis promosi. Yang pertama berdasarkan prestasi dan berdasarkan senioritas. Kemudian poin yang kedua, transfer. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara baik dari segi bayaran, tanggung jawab dan ataupun level organisasinya. Kemudian domisi artinya karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah baik dari segi bayaran, tanggung jawab dan ataupun level organisasinya.
Kemudian kaitan orientasi dan penempatan pegawai. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, meskipun dalam promosi, transfer maupun domisi yang ditetapkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Kemudian poin yang kedua, memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi perusahaan, kemudian kompensasi, peraturan dan sebagainya. Namun mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal berhubungan dengan pekerjaan barunya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.